Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu mengambil kita, hidayah dan petunjuknya selalu bersama kita, selalu menyertai kita. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya sayangi, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puasa hari ini bagaimana? Mudah-mudahan puasa kita diberikan keberkahan, penuh dengan pahala yang berlimpah. Amin. Allahumma amin. Hari ini saya akan menyampaikan materi pada modul pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi pengasuhan dan pendidikan anak pada sesi pertama. Sesi pertama ini berjudul tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi orang tua yang lebih baik? Saya yakin kita semuanya ingin dan pasti berkebutuhan untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Karena orang tua yang lebih baik ini akan dicintai oleh anaknya. Orang yang lebih baik itu kondisi keluarganya juga pasti harmonis dan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama. Saya juga belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Siapa yang tidak ingin menjadi orang tua yang lebih baik? Saya yakin kita semuanya, saya dan ibu-ibu sekalian, pasti menginginkan dan membutuhkan menjadi orang tua yang lebih baik. Di mana? Di mata siapa? Di rumah, kemudian di mata anak-anak kita, di mata keluarga kita. Karena apa? Dengan kondisi itu bisa menjadikan keluarga menjadi harmonis, berjalan sebagaimana koridor yang semestinya. Menjadi orang tua yang lebih baik, ibu-ibu yang harus dipahami bahwa yang pertama adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan, yang dirasakan sebagai orang tua. Mengingat hal-hal yang membahagiakan. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam 24 jam itu ibu-ibu sekalian atau kita ini pernah mengingat hal-hal yang membahagiakan atau tidak? Contoh, mengingat saat dimana kita awal menikah, mengingat di saat anak kita baru lahir, mengingat saat kita baru bahagia-bahagianya. Pernah enggak? Kenapa hal-hal semacam itu harus kita ingat? Karena dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan, ya, itu dapat memperkuat kasih sayang orang tua terhadap anak. Jadi saya ulangi, dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan itu akan memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Kemudian selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan di dalam menghadapi masalah yang ada. Ingat bahwa ketika kita mempunyai persoalan, sebaiknya berdiskusi, ya, berbagi ilmu. Apakah itu dengan keluarga, dengan suami, penting berbicara, berkomunikasi, sehingga di situ akan menghasilkan sebuah solusi yang tepat bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu-ibu, bagaimana rasanya kita sebagai orang tua apabila antara ucapan yang disampaikan anak kita dengan yang dilakukan oleh anak kita tidak sesuai? Pasti kita kecewa. Begitupun dengan kita, seandainya kita sebagai orang tua memerintahkan anak kita A, tetapi perilaku kita tidak menunjukkan A, itu pun tidak tepat dan tidak sesuai juga. Contoh, ibu-ibu ketika ada azan maghrib, kemudian memerintahkan anak-anaknya, anak-anak ayo sholat bareng-bareng, atau ayo setelah sholat maghrib belajar, atau memerintahkan ayo anak-anak pergi ke musola atau ke masjid, dan seterusnya.
Maka ketika memerintahkan itu, orang tua harus sejalan, mengikuti dan melakukan itu juga. Ya. Anak-anak, tolong nanti belajar dan dimatikan TV-nya. Tetapi terkadang kita melupakan sebagai orang tua. Apakah ini terjadi atau tidak? Saya kira ibu-ibu kita semua bisa menjawab. Kita memerintahkan anak-anak kita untuk belajar di kamar, tetapi kita bersama suami atau bersama siapa keluarga yang tidak belajar nonton TV. Anak kita belajar di kamar. Apa yang difikirkan oleh anak-anak kita? Pasti hal ini tidak adil. Jadi dalam satu kondisi mulut memerintahkan belajar, orang tua nonton TV, anak dilarang nonton TV. Apa yang seharusnya dilakukan ketika orang tua memerintahkan untuk belajar, maka setidaknya kita sebagai orang tua menemani anak untuk belajar. Menyediakan makanan kecil untuk mereka makan sambil belajar. Ya, ini bentuk dukungan yang dilakukan oleh orang tua di dalam konteks bicara soal perkataan dan perbuatan. Sehingga untuk menjadi orang tua yang lebih baik, saya ulangi, menjadi orang tua yang lebih baik, kunci yang kedua adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Setelah kita menyampaikan tentang kunci yang kedua atau poin yang kedua tentang harus sama antara perkataan dan perbuatan, maka untuk selanjutnya yaitu kita atau sebagai orang tua yang lebih baik atau menjadi orang tua yang lebih baik adalah harus selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing, melihat hal yang baik pada atau dalam diri masing-masing. Suami memandang istri, istri memandang suami, suami istri memandang anak-anaknya. Pandanglah mereka dengan hal-hal yang baik. Jangan mengingat hal-hal atau memandang mereka dengan kenegatifan. Repot nanti. Karena apa? Pikiran yang positif, pikiran yang baik terhadap diri sendiri atau terhadap lingkungan sekitar atau keluarga kita akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Ketika jenengan pikirannya itu baru fresh, senang, bahagia, memikir pada diri kita itu kondisi kondisi enak, pikiran enak, hati enak, maka kita bertutur kata, mengeluarkan kata-kata pun akan enak juga. Ya. Kemudian bagaimana kondisi ketika kita itu memuji, sedang dipuji, maka pujian itu penting baik terhadap anak kita, terhadap keluarga kita. Karena pujian dari orang lain membuat kita itu merasa baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif. Kemudian bertutur kata positif dan bertindak positif. Jadi pikiran positif, pujian itu akan mendorong kepada hal-hal yang positif. Sehingga dalam kunci yang ketiga ini untuk menjadi orang tua yang lebih baik, saya ulangi, adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Saya kira itu ibu-ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pada sesi ini untuk yang pertama nanti akan kita lanjutkan lagi karena durasi, bisa bermanfaat dan kami berharap kita semuanya bisa menjalankan materi ini dengan baik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.